Saya Nur Mutiara Sabila, saya dari kelas A1BK 2018. Nah, di sini saya akan KKN-kan ke keluarga terlebih dahulu. Sudah ada keluarga saya, yaitu nenek saya. Nah, sasarannya yaitu pendampingan belajar selama masa pandemi atau COVID-19. Tujuan saya KKN ini untuk memperluas pengalaman serta mengabdi kepada masyarakat, memberikan pemahaman dan informasi mengenai pendidikan dan virus corona atau COVID-19. Nah, sini nenek bisa lihat ini cara mencegah virus corona ya. Pertama, kita mungkin harus menggunakan masker terlebih dahulu apabila keluar rumah atau pergi kemana, misalnya. Lalu sering mencuci tangan ya, seperti ini. Tuh di sini ada mencuci tangan juga, harus benar ya Nek ya. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, selain menggunakan masker dan cuci tangan juga, tubuh kita mungkin harus diimbangi dengan gizi yang seimbang, yaitu karbohidrat, protein. Juga ada stay at home. Nah, seperti ini. Stay at home tuh bekerja dari rumah serta belajar dari rumah, beribadah dari rumah ya, tidak keluar rumah dulu. Kalau nenek suka mendampingi cucunya enggak? Suka mendampingi cucu sedang belajar. Apakah cucunya masih sekolah SD, SMP atau SMK, Nek? SD. Oh iya, SD ya. Cucunya masih sekolah SD, berarti cucu nenek itu masih dalam tahap perkembangan yang lagi aktif-aktifnya ya, kalau masa usia SD. Nah, agak-agak lincah-lincah segitu mungkin ya Nek ya. Seperti itu ya. Terus kalau belajarnya gimana? Itu Nek, susah nggak? Ya Lumayan ya, namanya juga anak kecil. Tapi ini mungkin sedikit tips atau trik dari saya pribadi. Kalau ingin anak menjadi belajar efektif, berarti kita harus mengenali gaya belajar anak dulu. Apakah anak itu belajarnya sembari berlari atau jungkir balik juga ada ya Nek ya. Sambil mendengarkan musik bisa jadi, sambil bernyanyi juga bisa. Namanya juga apalagi anak SD ya. Nah, ini ada tips supaya anak betah belajar dari rumah nih. Tipsnya seperti ini tuh ya. Tipsnya berikan pemahaman. Yang ke-1, memberikan pemahaman. Nah, ada situasi wabah virus corona. Anak harus belajar di rumah sebagai bentuk pencegahan wabah. Nah, kita itu Nek biasanya biasanya kebanyakan membentak anak kalau anak tidak mau diam, seperti itu kan? Iya, anak sedikit maka gitu. Nah, kita cukup memberikan pemahaman kalau wabah virus corona itu memang sangat berbahaya bagi kesehatan kita, apalagi korbannya sudah banyak ya. Lalu ini di sini ada peran mendampingi orang tua. Nah, yang pertama, menjadwal belajar anak ya. Kalau menjadwal belajar anak itu, kita harus bisa memanage waktu pertama-tama, gitu kan Nek? Iya. Nah, banyak jam 10 waktunya bermain, atau jam 12 waktunya tidur siang, sore waktunya belajar, mungkin seperti itu. Belajar, ngaji dan lain sebagainya. Kita harus tepat menggunakan waktu dan terbiasakan agar si anak bisa menerima konsekuensinya. Persiapkan sarana dan prasarana belajar anak juga. Barangkali Nenek mau bertanya atau berbicara lebih, berbagi informasi Nek? Udah aja. Oh sudah ya, seperti itu mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah, di sini sudah ada dengan ibu siapa, Bu? Ibu Wawa, Ya, Ibu Wawa dan ini cucunya ya? Putra. Cucunya, iya Putra deh Putra. Hei. Nah, Bu, kan sekarang lagi rame-ramenya ya virus corona. Virus corona. Nah, Ibu udah tahu belum cara mencegah virus corona, Bu? tahu Iya, tahu. Ya, 3M. iya 3M. Tapi ini udah ada, Bu, ditambah lagi jadi 5M nih ya. Tuh, dilihatkan dulu tuh. Udah ada menjadi 5M, Bu nih. Boleh ya. Yang pertama mungkin Ibu harus selalu cuci tangan ya, Bu ya. Iya. Yang bersih menggunakan sabun dan hand sanitizer serta air mengalir. Nah, lalu yang kedua juga mungkin menggunakan masker ya, Bu ya. Oh iya. Iya, kalau Ibu suka menggunakan masker, Bu, kalau keluar rumah? Iya, kalau keluar rumah. Iya, harus ya menggunakan masker agar selalu tetap aman. Mungkin yang ketiga juga makan dengan gizi yang seimbang, lalu menggunakan tisu atau wap bersih gitu ya saat batuk pilek ya, Bu. Di sini Ibu agak bingung juga ya. Nah, di sini kita berbagi informasi, Bu, dengan saya yang kebetulan saya ini calon pendidik dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, ini cara mencegah virus corona. Nah, mungkin ya anak betah belajar di rumah ya, Bu ya. Mungkin Ya. sudah tahu, Bu, itu ya. Iya, karena daring di HP. Ya, jadi belajar dari rumah melalui handphone ya, daring. Tapi mungkin Ibu boleh dilihat juga ini, Bu, cara memakai masker yang benar. Masker yang benar biasanya si maskernya harus bersih ya tentunya ya, Bu ya. Ya. Iya, maskernya harus bersih. Lalu yang masker berwarna di bagian luar supaya bisa menyaring dengan sempurna si virus itu ya. Lalu mengganti masker kalau udah 3 atau 4 jam ya, Bu ya. Seperti itu nggak, Ibu? Kalau sehari-hari gitu, Bu, kalau keluar rumah gitu. Kalau ibu mah keluar rumahnya ya satu aja. Terus pergi. Oh, jadi Soalnya satu kan ya. bingung kalau diganti-ganti. Apalagi paling kalau makan dibuka. Oh iya, kalau makan. Selain itu juga Bu harus stay at home ya, Bu ya. Nih yang ini, Ibu boleh lihat yang ini. Stay at home ya. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah juga. Ibadah di mana, Bu? Aduh, ya itulah ibadah. Kalau Terbatas? ibu ibadah Gimana? enggak, soalnya tetap aja di sini ibadahnya harus sesuai dengan Al-Quran. Memakai masker ya, Bu ya? Ya, Oh iya, memakai masker. Nah, seperti itu ya, Bu. Atau Ibu ingin berbagi informasi lagi kepada saya, Bu? bagi informasi apa ya tentang pendidikan ya. Boleh. Merasa kasihan sama anak-anak ya. Dan guru juga mungkin ikut, pendidik juga ikut pusing ya. Iya. Soalnya anak tuh malah belajar di HP itu kadang-kadang yang dipijit bukan pelajaran. Iya kan? Iya, betul. Ada Ada ya itu aja. Jadi kasihan pendidik anaknya. dan yang pelajar ya. Iya. Ya kalau yang mahasiswa malah masih mungkin mereka udah dewasa, tapi kalau yang SD, aduh itu kalau yang SMP mungkin masih bisa memahami SMP, tapi yang SD tuh yang kasihan rumahnya jadi darti. Informasi, Bu, yang ingin kita sharing atau berbagi gitu, Bu? Itu aja sih ya. Makanya berdoa semoga COVID cepat pergi, cepat diambil semua gitu. Amin. Iya ya. Mungkin cukup sekian ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, sudah berbagi informasi atau sharing dengan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, perkenalkan, saya Ajna Stasia dari kampus IKIP Siliwangi. Nah, jadi tujuan saya ke sini itu melakukan KKN yang tujuannya dimana kita akan berbagi informasi atau saling sharing ya Bu ya, Iya. terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, kebetulan saya juga dari Prodi Bimbingan dan Konseling yang dimana insya Allah saya akan menjadi guru BK ya. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Nah, Ibu, apakah Ibu mempunyai anak yang masih bersekolah? Iya, masih. Masih. Sekolahnya jenjang apa Bu? SD, SMP, apa SMA? SD. SD ya. Tentu mungkin hal ini sangat tidak mudah ya Bu ya, membimbing anak dalam belajar terutama di masa pandemi seperti ini. Betul kan Bu? Iya, sangat Nah. betul sekali Bu. Iya. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya ya Bu ya, beberapa pertanyaan. Nah, selama proses belajar dari rumah, apakah Ibu sering mendampingi anaknya ketika belajar Bu? Iya, Iya, sering ya. sering. Apakah ada kendala Bu? Tentu ada. Ada ya Iya. kendalanya mungkin. Pasti Soalnya- ada ya. Iya, Bu ya? pasti ada. Soalnya kan beda antara kegiatan belajar di sekolah sama di rumah, jelas berbeda gitu kan. Sementara kan kalau di sekolah anak-anak kan selalu nurut ya terhadap Iya. gurunya, tapi sementara di rumah banyak alasannya gitu. Jadi harus pintar-pintar ngebujuk lah gitu dalam belajar kegiatan daring di rumah. Iya, tuh. Lalu pertanyaan yang kedua ya Bu, apakah sekolah atau guru berkomunikasi dengan Ibu dalam membimbing atau memantau proses belajar anak? Ya jelas. Jelas. Bu, apa saja yang dilakukan memantau aktivitas belajar anak dari rumah Bu? Misalnya Ibu mengecek pemahaman anak atau melihat tugas anak gitu Bu? Iya. Jadi setiap hari juga kan anak-anak suka laporan terhadap gurunya, terus Ya. sama orang tuanya juga dilihat gitu hasil pekerjaan anak itu sampai di mana gitu. Oh iya. Terus kan kita sebagai orang tua komunikasi langsung sama bu gurunya lewat telepon. Oh iya. Lalu apakah di sini di daerah sini ada yang pernah terkena COVID Bu? Alhamdulillah daerah saya aman Bu, nggak terkena, mudah-mudahan mas dari sekarang sampai kedepannya nggak ada lah gitu. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Aman. Berarti di sini tuh memang taat prokes ya Bu ya. Iya. Lalu, apakah penting Bu menjaga kebersihan terutama di masa pandemi seperti Ya ini? jelas itu penting. Nah, iya penting, ternyata sangat penting ya Bu ya Iya. menjaga kebersihan. Nah Bu, di sini saya akan sharing mungkin cara mencuci tangan yang benar menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah kita lihatkan dulu seperti ini gambarnya ya. Nih Bu, yang bisa dilihat mungkin Ibu kalau mencuci tangan pakai air mengalir suka berapa lama Bu? Kurang lebih paling sekitar 1 menit mungkin? iya mungkin Kan pakai sabun ya? Iya. Iya. Agar efektif ya Bu ya, agar si kuman-kumannya langsung mati. Nah, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Kalau Ibu keluar rumah suka menggunakan hand sanitizer Bu? Iya. Membawa? Iya, membawa. Saya Iya. persiapan kalau mau berangkat kemana-mana itu hand sanitizer saya udah disiapin di tas gitu. Oh iya, bagus Pak kalau seperti itu ya. Ibu kalau keluar rumah suka menggunakan masker Bu? Iya. Iya, karena memang sudah menjadi kewajiban ya menggunakan masker saat keluar rumah ya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya yang saya tanyakan. Terus terima kasih atas informasi atau berbagi sharingnya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya anak Ibu bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, ya. Saya juga tetap lancar melaksanakan KKN-nya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.